selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Sukmasanti dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Semester 1 dari kelas F. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat tugas individu makalah dalam matkul kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zedi. Terima kasih sudah menonton video saya, Pak. Dan teman-teman semua yang mungkin sudah menonton video saya, terima kasih banyak juga. Baik, dalam tugas makalah ini, judul yang saya ambil adalah pengaruh implementasi KTT G20 terhadap Pancasila dan hubungan manusia dengan negara. Kira-kira mengapa saya mengambil judul seperti ini? Begini, beberapa waktu yang lalu telah diselenggarakan presidensi G20 tepatnya di Bali, Indonesia. Lalu, rumusan masalah apa saja yang saya ambil? Di sini saya mengambil 4 topik. Yang pertama, apa itu G20? Yang kedua, apa manfaat G20 terhadap masyarakat Indonesia? Yang ketiga, bagaimana hubungan Pancasila dengan kegiatan G20? Dan terakhir, peran dan kontribusi Indonesia dalam presidensi G20. G20 atau lebih dikenal dengan Group of 20 merupakan salah satu forum multilateral strategis yang diikuti oleh Indonesia. G20 didirikan pada tahun 1999 atas inisiasi kelompok G7. Seiring dengan perkembangan tujuan G20, yaitu mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan kondusif. Forum ini merupakan forum yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia, di mana mempresentasikan ekonomi utama yang kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% pertumbuhan dunia. Dalam forum ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN, menjadi satu dari 9 negara berkembang, serta menjadi negara anggota dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan tema yang diusung oleh Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Selanjutnya, topik yang kedua, yaitu apa sih manfaat presidensi G20 terhadap negara Indonesia? Selama memegang presidensi G20, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Manfaat yang paling penting adalah branding Indonesia di dunia internasional. Selain itu, dengan memegang presidensi G20 akan menambah wawasan masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan keberadaannya sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain dari sisi ekonomi, letak geografis, maupun keadaan politiknya. Tentu saja ini akan menumbuhkan kebanggaan tersendiri di dalam tubuh generasi muda. Baik, rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana hubungan Pancasila dengan presidensi G20. Posisi Indonesia sebagai pemegang tampak presidensi G20 bisa memberikan manfaat dan poin lebih karena berhak menentukan tema dan agenda konferensi. Bersama dengan itu, Indonesia juga perlu menunjukkan kelebihan-kelebihan nilai-nilai yang dimiliki, terutama nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan perlunya menonjolkan nilai-nilai Pancasila di dalam presidensi G20 ini, secara tidak langsung Indonesia memperkenalkan dasar-dasar negara Indonesia, di mana 5 asas yang sangat penting agar masyarakat Indonesia bisa hidup rukun walaupun berbeda-beda. Selanjutnya, peran dan kontribusi Indonesia dalam presidensi G20. Pertama kalinya Indonesia diberikan kesempatan dan kehormatan memegang presidensi Group of 20 2022 dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Tekanan serta krisis yang di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Oleh sebab itu, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Tema ini diangkat oleh Indonesia sebagai suatu upaya bersama untuk mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa adanya suatu negara yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menyeluruh pasca pandemi. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari 4 topik yang saya ambil. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Demi kesuksesan penyelenggaraan Forum G20 di Indonesia, diharapkan seluruh warga Indonesia peduli dan turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang berhasil dirumuskan dalam pertemuan tersebut. Indonesia
Indonesia ingin menunjukkan leadership sekaligus memanfaatkan peluang bahwa peningkatan perekonomian dengan arah transisi energi. Artinya, memprioritaskan investasi baru yang lebih ramah lingkungan sekaligus menjadi pemimpin bagi perencana perubahan tersebut di dunia. Baik, sekian mungkin presentasi tugas makalah saya. Kepada teman-teman semua, terima kasih atas waktunya, dan kepada Bapak Zedi, terima kasih Pak sudah menonton video saya. Bye.